Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan kami oleh Pilat Channel. Di sini kami akan memperlihatkan sebuah agenda kegiatan Musdesus, di mana Musdesus ini gunanya agendanya temanya tentang transparansi, tentang membangun desa dengan dasar transparansi. Artinya ini sebuah musyawarah desa khusus. Oke, jadi silahkan tonton video ini, klik komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dana Desa tahun anggaran 2022. Kemudian tak lupa juga kita mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampung beban psikologis. Bagaimana tidak bukan ini menjadi beban saya selaku penyelenggara pemerintahan. Karena pastinya semua orang-orang yang hadir di sini, semua warga desa Mapalolaweng telah membuka harapan besar terhadap kami, telah menitip memberdayakan masyarakat dan bagaimana untuk membina masyarakatnya seperti layaknya dengan desa-desa yang lain. Tapi dengan perlakuan penganggaran dana desa tahun anggaran yang tidak bisa kita indahkan dan harus kita patuhi, itulah yang berlaku sekarang. Apa aturannya? Yaitu terdapat pemotongan anggaran. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh warga desa persoalan ini tidak perlu mencari salah, tidak akan sejahterakan, akan ada masanya. Oleh karena itu, dengan persoalan-persoalan yang ada, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan tenaga ahli, pendamping lokal, koordinator pendamping profesional Kabupaten Bone pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan kami cintai dan sama kita banggakan oleh nama Tuhan sebagai Nabi Rahmatan lil Alamin, dan insya Allah akan menunjukkan jalan keselamatan lino lebih-lebih biasa dimulina Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, Madam Pengamat Raja Laut Desa Kemaneng, sahabat terlambat ya undangan jam 10 kami diumum ke desa, insya Allah saya akan hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan kita desa tetap harus dilaporkan sesuai apa yang ada. Ya, apa yang harus kita laporkan, apa yang harus kita pertanggungjawabkan, tetap harus dilaporkan ke pusat. Nah, inilah dampaknya. Dampaknya liselo ini. Yang sesungguhnya ya tentu dari rugi ke mana ki, dari rugi ke mana ini, sama bentuk sanksinya ya itu tadi tetap harus dibalisu dana yang ada kurang kiri nyangi natang dede udah sama ada hal yang belum kita lakukan. Oleh karena itu harap pendek setelah dilantik banyak terobosan inovasi tidak bikin, makanya saya adakan lomba desa. Alhamdulillah nomor 2 di Kabupaten di Awampo Desa Pulau itu desa nomor 2, desa baru menjabat, dandang kondisi carut marut dari dananya, anggarannya tidak ada apa-apa. Nah, alhamdulillah bisa membawa Mapalolaweng dari 17 desa, bisa memperlihatkan bahwa saya bisa. Kata desa memperlihatkan bahwa saya bisa tanpa Madodo sediwan kali terharu mungkin dari adanya Bapak Desa. Terpal kapal ya, izin saya berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, cuaca ini enggak persoalan. Pak di sana nih. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabah engkau mandingi kuritu nawareng Kubu Majapa, kepada yang kemarin ikut rituan ronge, ada bunga, ada kelinga, apa tadi yang sudah disampaikan oleh Peta Desa, Peta Camat. luar biasa Peta Desa.
Jadi kalau tadi bilang harus berkorban, itu sudah terbukti sebenarnya. Artinya napi asera ulama perintah sudah banyak yang berubah seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Artinya apa? Kita sebagai masyarakat Desa Mapololawe, kita selalu pilih. Itu yang pertama. Artinya apa? Ada persoalan tidak persoalan sama saja, yang penting bangun saja dengan segala sumber daya yang ada. Seperti itu ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, bukan persoalan ini kesehatan desa ini, apalagi baru-baru dilantik, baru 9 bulan. Nah, ini persoalan sudah terjadi di tahun 2020 sampai di tahun ini. Di 2021, ketika proses pencairan dana desa itu muncul permasalahannya. Yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu tidak tahu persoalannya apa sebenarnya. Sehingga kita yang harus menerima sanksinya. Jadi aturannya seperti itu sebagaimana diatur di peraturan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Tapi biasa mereka umumkan BLT, BBM, itu penggawana dana desa. Jadi ada aturan yang mengharuskan Desa Mapololawe ini kena sanksi. Kenapa harus dikena sanksi? Maka kalau dikena sanksi karena betuan pura adalah dianggaplah 100 juta lah ya. Sudah adalah di 100 juta oleh pemerintah desa sebelumnya, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan hanya 50 juta. Akhirnya 50 juta, nah ketenangi pusat magi 50 juta tega dina. Nah itu, tetapi karena tidak ada yang bisa menjelaskan persoalan ini, akhirnya secara institusi dia berbortar di desa, padahal itu memang tidak ada. Dia gagal disidalangi adalah sanksi. Itu intinya pada hari ini supaya merengkelingaki kepadangi keluarga atas maka di metode kisi gagal Pak di metode gagal anggaran disanksi atau nih letut top payment. Tetapi tahun depan masih ada sisanya karena 300 juta kalau biasanya Mapololawe itu dapat anggaran 700 juta untuk dana desa. Iro dana siro dipakai mau bagi BLT, mau bangun jalan, mau bangun dan lain sebagainya. Akhirnya untuk 2023 akan masih ada. Sama tahun ini tahap satunya masih ada cair. Mungkin sudah ada pekerjaan yang sudah kita laksanakan di tahap 1, tetapi di tahap 2 dan di tahap 3 sudah stop di situ karena anggarannya sudah tidak ada. Nah, sabak ko di pribadinya Pak tadi selalu pakai dito ko pa. Tanda mo tabaw niyo tadi sebagai dia apa bangun ini. Matu pidian ini. Seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama, selesai melebiku, teman-teman lebiku bahwa ternyata si elwan Pak desa bahwa memang ada kondisi yang mengharuskan kita menerima sanksi. Jadi jangan lagi ada cerita-cerita di bawah di telinga masyarakat kita atau kepaleto maku tanah maka dimakan. Kalau tadi sering dibangunnya tapadangi maka di metek sih apa dikena sanksi. Dan teman-teman lebih Pak Camat yang saya hormati dan bersama kita banggakan, Dinas PMD, Kapten Bonek ada yang mewakili, yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Lena Desa muda untuk lebih menjadi orang tua kita di kampung ini, bersama jajarannya yang sungguh luar biasa. Yang saya hormati Ketua BPD bersama perangkat anggota BPD yang sempat hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pedampo Pak Dalso tak sedek harusnya langsung terima, cuman ada sedikit harus ditetapkan untuk program kerja tahun 2023, program kerja Desa Mapololawe. Jadi langsung saja saya bacakannya, jadi tolong diperhatikan pada dan kali kemaneng agar lo nepigau desa ata, kepala desa ata, perangkat desa ata untuk tahun 2023 untuk tahun depan. Jadi yang pertama itu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kemudian yang kedua penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Kemudian yang ketiga penyediaan operasional pemerintahan desa. Kemudian yang keempat penyediaan tunjangan BPD. Kemudian yang kelima daftar usulan prioritas untuk perencanaan tahun 2024. Jadi angka 5 prioritas
kita nanti usulkan di Musrembang Kecamatan. Artinya mudah-mudahan ini bisa direalisasikan ataupun salah satunya ya, kita sangat-sangat berharap akan hal ini. Yang pertama pembangunan jalan beton. Pembangunan jalan beton lokasinya itu Dusun Benceng ke Dusun Weroro. Oke, volumenya 3 kilo, 3.000 meter. Artinya yang kedua pembangunan saluran irigasi tersier. Permasalahan yang didapat itu yaitu meluapnya air karena tidak adanya saluran irigasi sepanjang runway landasannya bandara. Di sepanjang pinggiran landasan bandara itu sawah yang ada di pinggiran itu meluap, airnya meluap sehingga sawah tidak bisa digarap oleh masyarakat sekitar. Lokasinya itu di Dusun Benceng. Volumenya 1000 meter. Kemudian yang ketiga daripada tim penyusun RKPDes tahun 2023 ada beberapa bentuk program kerja. Ada yang program kerja yang dilaksanakan, insya Allah nanti akan dilaksanakan oleh desa. Adapun nanti kegiatan yang tidak bisa di cover oleh desa atau di usulan itu saya sebutkan untuk dilemparkan ke Musrembang Kecamatan. Yeah. Jadi itulah tadi pemaparannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk tim penyusun kita. Jadi itulah tadi hasil dari musyawarah yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya terkait dengan apa yang akan dibangun nantinya di tahun 2023. Terima kasih telah menonton, menyaksikan video kami. Nantikan ada video-video selanjutnya yang akan jadi sosialisasi atau publikasi untuk kegiatan-kegiatan desa selanjutnya. Wassalam.